Selamat pagi Bapak Ibu, saudara Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita patut bersyukur dan terima kasih secara khusus juga untuk Paduan Suara Ebenezer yang sudah mempersembahkan persembahan bagi Allah, dan kita sungguh menikmati dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara Tuhan, dengan semua keberadaan kita patut syukuri kalau kita ada dan berada hari ini. Terlebih saudara dan saya masih bisa menghirup udara segar. Amin saudara. Kita bisa merasakan, kita bisa berpikir, kita bisa jumpa dengan saudara seiman kita. Ini semua anugerah Tuhan, saudara. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, di dalam anugerah itu kita mengisi kehidupan kita dengan kita terus merawat iman kita dengan firman-Nya lewat peribadatan kita pada hari ini. Mari saya mengajak kita tundukkan kepala, sekali lagi kita akan berdoa. Kita mohon Tuhan menolong kita bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Allah. Betapa luar biasanya Tuhan di dalam memelihara kehidupan kami. Kalau kami melihat apa yang sudah terjadi di belakang, banyak kejadian demi kejadian terjadi. Tetapi kalau hari ini kami melihat diri kami ada di dalam rumah Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Bukan saja secara fisik kami melihat diri kami ada di rumah Tuhan dan di tengah saudara-saudara seiman kami, tetapi sesungguhnya hati kami, jiwa kami memiliki satu kerinduan yang besar untuk kami merawat iman kami lewat peribadatan hari ini, dan juga merawat kasih kami, persaudaraan kami dengan saudara seiman kami lewat pertemuan hari ini di rumah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sungguh siap untuk kami mau mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Lewat firman-Mu yang akan kami baca, lewat firman-Mu yang hamba-Mu sendiri yang akan menguraikannya. Pakailah hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan hamba-Mu, dengan semua kelemahan, kekurangan yang ada. Biarlah kiranya kuat kuasa darah Kristus saja yang sungguh membungkus hamba-Mu, sehingga bukan hamba-Mu yang di depan, tetapi Kristus yang di depan, dan hamba-Mu hanya sebagai penyampai daripada berita firman-Mu ini saja. Tapi juga pakailah kami bersama-sama, tidak hanya kami merasa kagum dan luar biasa herannya terhadap firman-Mu, tetapi kami juga siap dituntun oleh Roh Kudus untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah waktu kami mau membaca firman dan merenungkan Tuhan. Berbicaralah bagi kami, di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita membuka Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Saya akan bacakan bagi kita bersama-sama. Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keenam. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab, silahkan membuka. Kita akan membaca bersama-sama, dan Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti online, silahkan juga kita melihat ayat Alkitab ini. Mari kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 1 sampai yang ke-6. 1, 2, iya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan pelajari bagian ayat yang keduanya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat ini katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu.
Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, alangkah indahnya saudara yang kasih Tuhan jika kita mampu menikmati arti dari sebuah saling membantu. Sebab saling membantu ini merupakan salah satu dari 4 wujud hidup yang layak, hidup yang sepadan dengan panggilan kita sebagai orang percaya, dikatakan di dalam Efesus pasal keempat ini. Ada 4 wujud hidup yang layak yang mesti Bapak Ibu dan saudara saya lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama itu adalah hidup dengan kerendah hatian dan kelemah lembutan. Saudara, kalau di dalam bahasa Indonesia itu dipisah, tapi kalau di dalam bahasa aslinya itu disatu padukan kerendah hatian dan kelemah lembutan. Hidup yang kedua adalah dikatakan dengan kesabaran. Yang ketiga adalah saling membantu. Dan yang keempat adalah memelihara kesatuan roh. Dan dari 4 wujud hidup yang layak yang mesti saudara dan saya lakukan sebagai orang percaya, hari ini kita membahas kata saling membantu saudara. Saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi bagi kita dari maksud saling membantu ini. Kiranya kita bisa menyimak dari sebuah aktivitas sejumlah binatang yaitu angsa saudara. Ketika mereka terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin bagi kita yang hidup tinggal di Indonesia ini, tetapi akan berbeda dengan mereka yang tinggal di negara 4 musim. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata angsa ini saudara pada musim gugur, mereka ini akan terlihat rombongan angsa akan terbang katanya saudara dari arah selatan untuk menghindari musim dingin. Dan angsa-angsa ini dikatakan terbang dengan formasi berbentuk V, vektor saudara, berhuruf V saudara. Dan ternyata fakta ilmiah menyatakan bahwa saat setiap angsa ini mengepakkan sayapnya, hal itu memberikan satu daya support, daya dukung yang luar biasa bagi angsa-angsa yang terbang tepat yang ada di belakangnya. Jadi ternyata ada termotivasi angsa-angsa yang lain yang terbang di belakangnya. Bagi angsa yang terbang tepat di belakangnya melihat teman-teman mereka yang ada di depan. Dan dikatakan saudara ini terjadi karena angsa yang terbang di belakang mereka itu akhirnya tidak perlu bersusah payah untuk menembus dinding udara yang ada di depannya. Dengan terbang dalam formasi V, maka dikatakan seluruh kawanan ini dapat menempuh jarak terbang 71% jauh lebih daripada kalau setiap angsa itu terbang hanya sendirian. Saudara ya, luar biasa saudara ya. Jadi mereka punya kemampuan yang luar biasa 71% lebih jauh daripada mereka hanya terbang sendirian. Dan dikatakan bahwa angsa pemimpin yang terbang yang paling depan adalah angsa yang punya tugas yang paling berat pula. Kenapa saudara? Karena saat itu si angsa menjadi pemimpin. Tetapi ketika si angsa yang menjadi pemimpin itu lelah, maka ia akan terbang memutar ke belakang. Saudara ya, memutar ke belakang ke formasi mereka. Maka angsa yang lain akan terbang menggantikan posisi maju ke depan. Namun saudara yang kasih Tuhan, angsa-angsa yang ada di belakang dalam formasi V itu, mereka akan bersuara riuh supaya apa saudara? Memberi support, memberi semangat kepada angsa yang mengambil posisi yang ada di depan untuk mereka terbang sehingga kecepatan mereka itu tetap terjaga. Saudara, kurang lebih berdasarkan fakta ilmiah yang ada ini saudara, dikatakan bahwa angsa ini saudara, mereka sadar bahwa mereka itu butuh kerjasama. Mereka itu harus saling mensupport. Mereka itu harus saling membantu menjadi satu tim supaya mereka dapat menempuh jarak yang sangat jauh walaupun juga sangat berat perjalanannya mereka bersama-sama. Namun mereka bisa sampai kepada tujuan yang mereka tuju dengan selamat. Jadi apa saudara? Jadi bisa dikatakan oleh karena ikatan kesatuan, saling membantu, saling mensupport, saling menolong,
kerja bakti dari angsa-angsa yang luar biasa ini, mereka bisa mencapai kepada satu tujuan bersama-sama. Saudara, di satu sisi kita bisa melihat bahwa kita dapat memetik atau melihat pelajaran yang baik, saudara, bagi kehidupan kita. Apakah itu di dalam keluarga, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu juga di dalam pelayanan. Nah, hari ini saudara, kita membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini kita melihat ada satu ayat yang kedua B-nya berkata bahwa tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudara, ini kasih Tuhan, kata saling membantu di sini ternyata ini bukan dalam pengertian apa yang terjadi dari angsa-angsa ini. Kata saling membantu di sini bukan tentang bagaimana saling tolong menolong. Saling membantu ini bukan dalam pengertian kerja bakti. Tidak, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita melihat ada pengertian yang lain. Mengapa? Karena di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya yaitu aneihomenoi, saudara. Ini adalah kata yang tidak muncul, saudara. Kata saling membantu di dalam bahasa aslinya, saudara. Tidak ada. Dan di dalam bahasa Inggrisnya juga dikatakan pakai kata bahasa Inggrisnya bearing one another in love. Kata bearing, saudara, artinya adalah saling menanggung satu dengan yang lain di dalam kasih. Nah, mari kita melihat kalau kata saling membantu ini tidak ada di dalam ayat ini berdasarkan ayat daripada ayat bahasa aslinya Yunani. Jadi kata ini aneichomai ini, saling menanggung ini dalam pengertian apa, saudara? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat ini di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Saya tidak menaruhkan di sini, kita bisa melihat bersama-sama, saudara, Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-13. Supaya kita bisa melihat apa yang menjadi pengajaran yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat 13 berkata demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, dikasih Tuhan, menariknya bahwa dari Kolose pasal 3 ini, saudara, kata bahasa Indonesianya pakai kata sabarlah. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya itu pakai kata bearing. Atau di dalam bahasa Yunaninya adalah aneichomenoi, saudara. Sehingga dari sini kita bisa melihat kata yang di sini dimaksudkan saling membantu adalah atau dalam saling menanggung itu, saudara, dalam pengertian kaitannya dengan kesalahan orang lain atau kebodohan orang lain. Jadi kata yang dimaksudkan di sini adalah kita saling menanggung kesalahan orang lain ataupun kebodohan orang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita bertanya, saudara, loh kok begitu ya? Kenapa orang lain yang berbuat salah kok kita yang menanggungnya? Kan begitu, saudara. Mengapa orang lain yang berbuat salah kok kita yang jadi susah hati? Kok jadi saya yang harus menanggung dan saya harus menderita? Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat tentulah ada yang dimaksudkan oleh Allah di dalam berbicara saling menanggung, ya. Menanggung apa, saudara yang kasih Tuhan? Menanggung kesalahan orang lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menanggung kesalahan orang lain? Caranya yaitu dengan kita memberikan pengampunan. Orang lain salah, kita tanggung dengan memberikan pengampunan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, setengah perjalanan hidup saudara dan saya sampai saat ini, kita disadarkan bahwa hidup dengan orang lain itu gak mudah. Betul, saudara? Hidup dengan orang lain itu tidak mudah. Hidup dengan orang lain kita harus siap menghadapi kebodohan dia. Kita harus siap menanggung kesalahan dia.
Demikian juga sebenarnya hidup orang lain dengan kita pun mereka harus siap menanggung kebodohan kita, menanggung kesalahan kita. Nah, di dalam bagian ini saudara yang kasih Tuhan, apa yang akan terjadi saudara? Kalau firman Tuhan berkata saling menanggung kesalahan orang lain. Saudara, bagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang terus-menerus melakukan yang salah? Bagaimana kalau kita ketemu dengan teman, dengan tetangga, dengan rekan, bahkan barangkali juga saya mau katakan kita bertemu dengan anak kita, keluarga kita yang tetap dan terus melakukan kesalahan. Firman Tuhan berkata saling menanggung di dalam kasih. Saudara, mengapa saudara yang kasih Tuhan? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 demikian. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Saudara, ungkapan ini, saudara, firman Tuhan ini erat kaitannya dengan apa saudara? Dengan yang namanya pengampunan. Orang yang memiliki kasih yang sanggup mengampuni orang lain. Mengapa saudara? Karena ia dikasihi oleh Allah terlebih dahulu. Sehingga dorongan dia untuk mengasihi orang lain adalah sebuah dorongan bukan oleh faktor ada sesuatu hal yang ingin mau dia dapatkan dari orang itu. Melainkan adalah sebuah dorongan oleh karena dia sudah mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang melayakkan dia, yang menerima dia dengan segala keterbatasan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Saudara dikasih Tuhan, jika kita nggak punya kasih saudara, maka kita nggak akan bisa mengampuni orang lain. Namun sebaliknya, kalau kita punya kasih yang besar untuk diberikan, maka tidak ada kesalahan orang yang terlalu besar untuk diberikan pengampunan. Artinya apa saudara? Kita tidak melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan. Kalau kasih kita besar, maka kita pun dapat melakukan yang namanya pengampunan saudara. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini saudara, Tuhan mau mengajak mendidik saudara saya untuk memahami dari arti kata saling menanggung kesalahan orang lain dengan memberikan pengampunan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya memberikan satu contoh bagi kita. Dan contoh ini adalah sesuatu yang Bapak Ibu dan saya hidupi. Dan ini ada sejak kita ada di dalam dunia. Sebagai orang tua saya permisi tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba ingat-ingat kembali. Ketika kita punya anak atau saat ini kita punya anak. Sejak anak kita itu kecil. Sampai taruhlah mereka duduk di bangku SMA. Ada berapa banyak kesalahan yang mereka lakukan? Kira-kira ada berapa banyak Bapak Ibu? Hah? Ada berapa banyak? Sudah gak pernah dihitung. Saudara, mari kita coba hitung-hitung. 1 tahun berapa hari saudara? 365 hari. Kalau, mohon maaf ya anak-anak ya, ini dari perspektif kita orang tua. Ya, nanti anak-anak bilang, orang tua juga banyak salahnya, gitu ya. Ini dari perspektif orang tua. Kalau dalam 1 hari anak melakukan kesalahan 1 kali, saya mau tanya, kira-kira kalau mereka sudah duduk di bangku SMA, ada berapa kali mereka melakukan kesalahan? Saya mau tanya, ada berapa saudara? 365 kali 3 saja gitu saudara ya. Banyak gak saudara? Banyak. Tapi saya permisi tanya sama ibu-ibu. Kira-kira anak kita pernah lakukan kesalahan? Ada lebih dari 1 enggak? Gak apa-apa, anaknya paling nanti ketawa-ketawa. Gitu. Ayo anak-anak sebagai anak-anak. Dalam sehari engkau melakukan kesalahan ada lebih dari 1? Ada? Kayaknya bisa lebih dari 1, betul? Betul enggak? Kayaknya lebih daripada 1.
Saudara yang kasih Tuhan, saya mau permisi tanya sama kita. Waktu anak kita melakukan kesalahan, pernah nggak kita ngomong sama anak kita begini? Nak, papi, mami lihat ya, kamu itu melakukan kesalahan berkali-kali. Ingat ya, kalau kamu melakukan kesalahan, kalau sampai nanti jumlahnya hampir 1000, papi, mami tidak kasih kamu uang jajan. Tapi kalau sampai 1500 kali kesalahan, ya, papi akan hukum, ambil itu handphone. Ada nggak orang tua ngomong begini? Tapi kalau sampai 5000 kali kesalahan, papi mami nggak anggap kau jadi anak. Ada nggak orang tua begitu? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada Bapak Ibu, saya permisi tanya sama kita. Kenapa Bapak Ibu masih tetap menerima anak-anak? Mengapa? Kenapa masih tetap menerima mereka? Sudah melakukan kesalahan lebih dari ribuan kali. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena cinta. Anak kita salahnya banyak, jumlahnya banyak. Tapi kenapa kita masih tetap terima mereka? Karena kuncinya bukan menghitung berapa jumlah kesalahan dia, tetapi kuncinya adalah karena cinta, kasih kita sama dia. Sama demikian dengan anak-anak. Mungkin kau sebagai anak menghitung. Oh, masa Boksu Simon enak aja bilang kami banyak salah sebagai anak. Iya, mungkin jadi anak lihat perspektifnya juga ya. Alah, kayaknya mami papi juga ada salahnya. Tapi saya mau katakan, apakah kau buat hitung-hitungan juga sama papa mamamu? Kalau papi mami sampai 5000 kesalahan, saya gak anggap papi mami jadi orang tua lagi. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita masih bisa saling terima? Karena kuncinya saudara, kita bukan menghitung berapa banyak kesalahan yang dilakukan, tapi kuncinya karena cinta, karena kasih kita kepada dia saudara. Kuncinya ini saudara, kalau kasih kita besar, maka tidak ada kesalahan orang yang terlalu besar di mata kita saudara. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh Kristus Yesus bagi kita saudara? Ketika kita sebagai manusia yang berdosa, punya kesalahan yang besar. Saudara, 3 kesalahan besar manusia. Yang pertama adalah bahwa manusia tidak mencapai atau menyeleweng dari standar yang ditetapkan Allah. Ini besar sekali kedua. Yang kedua adalah kesalahan manusia adalah mestinya suatu hal yang salah, sesuatu hal yang tidak harus dikerjakan tetapi dikerjakan oleh manusia. Yang ketiga saudara, kesalahan manusia adalah suatu pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh manusia. Itu disengaja oleh manusia. Tetapi sebaliknya apa saudara yang kasih Tuhan? Sebaliknya kita menemukan Allah mendamaikan dunia. Allah mendamaikan saudara dengan saya kepada Kristus Yesus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Saudara, kalau di dalam bahasa sederhananya kata tidak memperhitungkan artinya tidak menghitung-hitung jumlah kesalahan saudara dan saya. Tidak menghitung-hitung pelanggaran saudara dan saya. Tidak. Kristus mendamaikan supaya apa? Saudara dan saya tidak mendapatkan hukuman itu. Bukankah Yohanes 3:16 juga berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh karena cinta Yesus Kristus, cinta Allah begitu besar. Sehingga anaknya yang tunggal Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia. Demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dari firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajar kita. Saudara, apa yang harus saudara dan saya lakukan kalau demikian? Apa tugas kita saudara? Sebagai orang percaya, menghitung kesalahan orang lain
atau memperbesar kasih kita? Kalau kita katakan hidup dengan manusia nggak mudah, ada kesalahan yang dilakukan. Demikian juga kita melakukan kesalahan di mata orang lain. Sebagai orang percaya, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat ini, saudara, untuk meresponi firman ini? Menghitung kesalahan orang lain atau memperbesar kasih? Jawabnya adalah memperbesar kasih. Jangan menghitung kesalahan orang. Nanti saudara saya nggak sanggup menanggungnya. Betul. Tadi aja kita sebagai orang tua bilang, aduh nggak terhitung, nggak pernah menghitung. Iya, kalau seandainya dihitung dengan dicoret di dinding rumah kita, barangkali sampai anak gede itu penuh dengan coretan menghitung kesalahan anak kita. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Dinding rumah bukan lagi warnanya putih, tapi dinding rumah berubah menjadi hitam dengan garis-garis lurus untuk menunjukkan setiap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Saudara, jadi tugas kita apa saudara dalam firman Tuhan ini? Yang dimasukkan saling menanggung kesalahan orang lain. Tuhan meminta kita, mari bukan menghitung berapa banyak kesalahan orang, tetapi mari kita memperbesar kasih kita. Saudara, bagaimana kita memperbesar kasih kita? Saudara, memperbesar kasih ini barangkali saya mau mengajak kita mencontohkan sesuatu hal yang ringan juga di dalam hidup kita. Bapak Ibu barangkali cukup sering ya mungkin beli beras. Saudara ya, beli beras saudara ya. Ada itu beras 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Betul saudara ya? Yang sering beli beras pasti ngerti, Bokso kok tahu ya gitu ya saudara ya. Ini pasti sering saudara. Saudara, saya mau permisi tanya. Waktu pertama kali Bapak Ibu beli beras, mau ke pasar kek, mau ke swalayan kek gitu saudara, pasti kita membelinya mengukur kekuatan kita, betul? Saya beli yang 5 kilo saja, betul nggak? Betul, kita bawa 5 kilo. 5 kilo. Makin hari saudara, kalau kita bawa 5 kilo tiap beli gitu ya, 2 minggu sekali barangkali kita beli 5 kilo. Kira-kira berat 5 kilo masih terasa nggak saudara? Kayaknya nggak terasa. Kita berpikir ya cetek amat 5 kilo. Udah bisa nih beli 10 kilo. Beli lagi 10 kilo. 6 bulan 10 kilo. Ringan nggak? Ringan. Ya ternyata 10 kilo ringan nih. Beli berapa kilo? 20 kilo. Cukup sampai segitu 20 kilo saudara ya. Saudara permisi tanya. Awal kita 5 kilo. Akhir-akhir sampai 20 kilo. Kira-kira saudara, mengapa kita bisa sampai 20 kilo? Karena kita membiasakan diri. Kita tanpa sadar sebenarnya kita sedang memperkuat otot-otot kita dengan tiap hari mengangkat 5 kilo. Betul? 5 kilo 6 bulan kuat nih otot. Bisa 10 kilo. Beli 10 kilo 6 bulan kuat nih 20 kilo. Tanpa terasa kita mempunyai otot-otot yang kuat mengangkat beban sedemikian berat. Saudara yang kasih Tuhan, maksudnya apa saudara? Bahwa waktu kita mengangkat beban yang berat itu untuk bisa 20 kilo, bukan berarti kita udahlah saya nggak mau angkat, bukan. Melainkan kita melatih diri terus menerus, memperbesar otot-otot kita sehingga kita mampu mengangkat beban yang berat. Dan itu kita bisa bawa pulang. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Bahwa di dalam hidup ini pun kita perlu memperbesar kasih kita. Bagaimana memperbesar kasih kita? Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga, saudara dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Saudara dikasih Tuhan, di dalam bagian ini bagaimana memperbesarnya. Memperbesar kasih itu berarti melepaskan kebencian, melepaskan dendam, melepaskan
melepaskan kekesalan. Dan kita bersedia memberikan pengampunan kepada orang yang telah melukai kita. Saudara, inilah yang bisa memperbesar kasih kita. Kasih yang pertama kita sudah dapatkan lewat menjalin relasi perdamaian dengan Allah lewat Kristus Yesus, lewat pertobatan kita. Tetapi bagaimana kita bisa memperbesar kasih kita kepada sama kita? Mari saudara, melepaskan yang namanya kebencian, dendam, kekesalan. Saudara, ini penyakit bisa menyerang semua umur, saudara. Mulai anak-anak bahkan remaja. Bahkan dikatakan bukannya remaja, saudara, anak-anak di bangku SD. Bukan tidak sedikit kita pernah mendengar berita seorang anak yang duduk di bangku SD menghabisi nyawanya sendiri hanya karena apa? Ataupun menghabisi nyawa orang lain hanya karena apa, saudara? Tapi tidak sedikit juga ada orang yang sudah berusia, bahkan mungkin sudah berusia lanjut, di dalam hidupnya masih terus dipenuhi dengan kebencian, dendam, kekesalan. Saudara, cara memperbesar kasih adalah dengan melepaskan itu semua. Saudara, waktu kita melepaskan itu semua, itu berarti kita mau membuka sebuah hari, waktu yang baru bagi mereka yang telah melukai kita, kembali berdamai dengan diri kita. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada orang Kristen di Efesus. Hiduplah sesuai atau sepadan dengan panggilan. Bukan saja dikatakan kita hidup dengan kelemah lembutan, dengan kerendah hatian, dengan sabar. Tetapi juga diminta hidup yang layak, hidup yang terhormat dari orang percaya adalah saling menanggung kesalahan orang lain dengan memberikan pengampunan. Saudara, mari kita melihat di dalam keluarga kita. Apakah keluarga kita membutuhkan hal ini, saudara? Dengan menaburkan pengampunan itu. Istri dengan suami, anak dengan orang tua. Kalau ada kebencian, dendam, kesalahan, lepaskan itu. Kalau kita terus menggenggam itu, kita susah sekali mengasihi dia. Mengasihi orang tuamu, mengasihi ayahmu, mengasihi ibumu. Susah sekali engkau mengasihi anakmu. Susah sekali engkau mengasihi menantumu. Susah sekali engkau mengasihi mertuamu. Susah sekali engkau mengasihi saudara seimanmu. Lepaskan itu. Inilah yang diminta. Itulah mengapa di dalam Efesus pasal yang keempat itu LAI memberikan sebuah judul, Kesatuan Jemaat. Mari saudara, kiranya di dalam hidup kita, kita bisa memberikan diri kita dipakai dan dibentuk oleh Tuhan. Lepaskanlah segala kebencian, dendam, dan kesalahan. Mari perbesar cinta kita. Kalau saudara bisa memperbesar cintaan kepada anakmu yang sudah ribuan kali melakukan kesalahan, saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu mengasihi sampai kepada orang yang melukai kita. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, ada banyak hal yang praktis dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kami mudah mewujudkan kata saling membantu. Mungkin itu lewat materi kami. Mungkin itu lewat perkataan kami, kehadiran kami. Tetapi di dalam hidup kami ternyata bukan hanya bicara soal materi, bukan hanya soal tenaga, bukan hanya soal waktu, Tuhan. Ternyata ada yang lebih dalam dan kami mengerti tidak mudah.
bahwa kami harus saling menanggung kesalahan orang lain. Dan kami harus meneladani seperti Kristus yang mau memperdamaikan kami dengan Allah, dengan tidak memperhitungkan atau menghitung-hitung kesalahan kami. Tuhan tolonglah, biarlah kiranya lewat firman-Mu ini kami semakin dimengerti hidup yang terhormat, hidup yang layak kami hidupi dan kami jalani dalam hidup sebagai orang percaya. Salah satunya ada saling menanggung kesalahan orang lain. Bantu kami Tuhan di dalam kelemahan kesalahan kami, untuk bagaimana kami bisa memperbesar cinta itu, sehingga dengan kami mudah melepaskan rasa kekesalan kami dengan orang lain, dengan siapapun. Dendam kami, kebencian kami dan hal apapun. Kami percaya ketika kami menaklukkan diri kami di bawah pimpinan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil sehingga membuat diri kami kembali bisa mencintai orang-orang yang mungkin pernah melukai kami. Firman-Mu sangat ideal, otentik. Dan memang itulah yang Tuhan inginkan karena kami mau mengarah ke sana. Tolonglah kami Tuhan supaya firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan, baik dalam keluarga kami, baik di tempat pekerjaan kami, baik di dalam pelayanan kami, bahkan dimanapun kami berada dan kami bersinggungan dengan orang-orang yang tidak mudah kami hadapi. Terima kasih. Ini doa kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.